Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, yaitu di Belajar Usaha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau menampilkan konten di kesempatan kali ini dengan tema yaitu edisi rumah burung walet. Ini ada walet yang minimalis punya Mas Effendi. Nah, saya tunjukkan. Saya sudah izin kepada beliau. Jadi kalau biasanya kan usaha dagang, sekarang kali ini saya mau merambah ke edisi lain yaitu RBW. Apa yang terjadi di dalamnya, apa kira-kira yang perlu kita ekspos di dalamnya, nanti kita lihat di dalamnya, guys. Pada kesempatan kali ini penampakan dari luar. Ini adalah rumah burung walet. Dasar-dasar untuk mendirikan rumah burung walet atau RBW ini adalah diutamakan lingkungannya harus memang ada banyak waletnya. Jadi kita harus memahami ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Yang mau mendirikan walet tersebut ada burung waletnya enggak. Kalau ini kan sudah saya tunjukkan. Ini yang punya Mas Effendi, ini punya tetangganya. Nah, ini yang sudah permanen. Jauh sana, ini yang jauh sana ini juga rumah burung walet. Ya, ini yang permanen nih. Lantai 1 2 3 4 5. Lantai 5 ini sudah puluhan tahun, guys. Kemudian berputar lagi ke arah sana. Iya, ini juga ada walet yang permanen. Yang perlu saya sampaikan, berarti di sini sudah memenuhi syarat secara lingkungan atau secara ekosistem, bahwa di sini ada waletnya yang sudah mendiami rumah-rumah walet tersebut. Jadi kita nanti kalau kita mendirikan di sampingnya, tentu kita akan berpeluang besar untuk lekas jadi gitu, guys. Nah, ini penampakan dari luarnya. Ini rumah walet yang unik kalau bisa saya sampaikan. Bawahnya nih dapur, kemudian dinaikkan 2 lantai. Ya, kenapa saya tertarik dengan konten ini untuk sebagai saya sampaikan, karena ini minimalis sehingga orang-orang yang mempunyai modal minim secara ekonomi bisa meniru, guys. Tidak ada halangan lagi untuk memulai usaha itu soal biaya. Seberapapun biaya yang kita punya, kita dapat memilih kategori yang kecil, yang besar, ataupun yang sedang. Nah, ini disebutnya LMB, yaitu lubang masuk burung walet menghadap barat. Yang sebelahnya ini menghadap utara. Nah, yang sana tuh saya tunjukkan atapnya pakai grapalum, dindingnya pakai grapalum juga, atau orang nyebutnya baja ringan. Kemudian bawahnya ini yang super kreatif, dapur. Jadi dari segi keamanannya mungkin Mas Effendi ini berpikir kalau di bawahnya didiami, tentu segi keamanan dari pencuri lebih terjamin. Oke, guys. Jadi mari kita masuk ke dalam.
Ya pemirsa, sekarang saya sudah di dalam LMB yang mini ini. Ini adalah penampakan lantai 1. Nah, saya berada di lantai satunya. Tingginya ini sekitar 255 untuk lantai satunya. Ya ini saya tunjukkan kerangka-kerangkanya ini memakai kayu belangiran, kemudian tiangnya memakai kayu ulin. Jadi nampak kuat nih, walaupun mini tapi jangan sampai mengabaikan keselamatan, karena untuk prospek jangka panjang, kalau bisa untuk seumur hidup ya. Kemudian ini penampakan di atasnya, ini kondisinya di atas ini adalah penampakan sirip, papan sirip ini lebarnya kemarin saya mengukur tuh lebar penuh 20 cm dan diketam. Ada perbedaan di dalam perlakuan papan sirip nih guys. Ada yang bilang diketam lebih bagus, proses pemanenannya bersih. Ada yang bilang tidak usah diketam, bekas sensoan. Ada juga yang punya pendapat lain bahwa sirip itu yang baik itu adalah mesin ketam kita atau pisaunya itu dilukai pakai paku, kemudian diketamkan mutar-mutar gitu agar mudah. Nah ini burung itu mencakar dan menempel di sirip itu. Itu beberapa pendapat yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang nampak di atas ini yang tertutup papan ini adalah lubang putarnya. Nah, ini lubang putarnya dari situ ke situ itu 2 meteran, 2,5 meter guys, 2,5 meter. Kemudian dari situ ke sini kan segi 4 ini. Nah, menuju dari lubang masuk walet tadi menuju ke lantai bawah itu ini 2,5 meter kali 1,5 meter. Nih 1,5 meter sini, 2,5 meter ke sini. Nah, untuk menuju ruangan yang lantai ke bawah. Biasanya kalau rumah walet mini guys ini, agar untuk menjaga kelembapan ruangan, ini dindingnya ini dilapisi dengan busa atau styrofoam maksud saya. Ada juga yang dindingnya ini dilapisi dengan terpal, jadi kalau musim hujan ini tetap hangat, kemudian kalau musim kemarau tetap stabil suhunya. Itu sepanjang pengetahuannya saya baca dari berbagai sumber. Saya juga bukan ahlinya walet ya, ini makanya saya perlu belajar. Siapa tahu suatu saat nanti saya punya duit, punya kemampuan untuk bikin walet sendiri. Ini saya berbagi untuk saya sendiri, mencari ilmu untuk saya sendiri, kemudian saya videokan biar bermanfaat pula bagi orang lain. Ya ini satu ruangan ini terdiri dari mampu menghasilkan sirip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sirip. Yang penuh 10 sirip, kemudian yang kecil nih 4. Nah, itu soal lantai bawahnya. Yang uniknya ini, lantai bawahnya ini merangkap sebagai atap dapur atau atap kamar mandi. Nah, ini ide kreatif sang pemilik RBW guys. Jadi mungkin ini
mutar nanti ditutup. Ini lantainya ini nggak usah ngasih lantai, langsung atap plus lantai juga gitu. Nah, selanjutnya kita naik ke atas guys. Kayak apa kondisi di atas nanti kita expose juga ya. Ini penampakan ruang walet yang kedua atau lantai ketiga dari plus dapur di lantai kedua dari rumah burung waletnya. Nah, ini putih-putih ini lapisan gazebo guys. Jadi biar panas dari atap sana tidak menyentuh sirip. Nah, ini dikasih lapisan gazebo. Saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian tidak lupa saya juga menunjukkan itu lubang masuk burung waletnya atau LMB-nya. Jadi burung itu sistemnya berputar guys, dari pintu masuk sana berputar ke menara ini menara ini. Nah, ini yang 2,5 meter kali 1,5 meter tadi ini, kemudian turun ke lubang menara ini ke lantai bawah. Ini dari sini langsung ke ruangan sini. Nah gitu. Kalau dia mau menginap di ruangan bawah berarti langsung turun ke sini. Nah, ke lantai dasar ini yang saya sebutkan tadi. Nah, sepanjang yang saya ketahui biasanya kalau rumah burung walet itu mini ini tuh harus dikasih penyekat guys ya. Jadi di sini nih, nah ini kayu kayu tiang ini ke sini nih ditutup, kemudian ditutup pakai kayu pakai kerangka kayu, kemudian pakai karpet merah, karpet ambal itu. Jadi biar kayak sejenis kamar gitu. Itu solusi agar kemudian dibentuk kamar agar menjaga biar ruangan gelap. Jadi biar cahaya tidak berlebihan masuk ke ruangan. Berarti ini, nah ini sekitar 4x4-nya ini bentuk kamar, kemudian dikasih lubang biasanya 70 di tengah-tengah sini, 70x70, mirip dengan itu. Nah, untuk masuk ke ruangannya mirip dengan lubang masuk burung walet pertama itu, seperti itu sepanjang yang saya ketahui. Mungkin kalau ada pendapat lain ya sah-sah saja, karena saya juga bukan ahlinya walet, saya juga belum pernah punya usaha walet. Maka dari itulah saya kali ini belajar kepada Mas Effendi kayak apa pakai dindingnya, pakai kayak apa tata ruangnya. Seperti ini yang saya perlu pelajari. Ini jaraknya ini antara sirip satu dengan lainnya ini sekitar 50 cm, jadi 45 sampai 50 cm. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Sama ini kerangkanya pakai kayu belangiran, kayu terkuat nomor 2 di Kalimantan. Kalau tiangnya sama juga kayu ulin, kayu nomor 1 yang terkenal dengan kerasnya. Kalau tadi lantai bawah tadi panjangnya 2,5 meter guys. Ini sama aja ini. Nah, ini kisarannya 2,5 meter juga. Harapan saya untuk video ini bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang mau merintis usaha atau pemula di bidang rumah burung walet, yang kebetulan mungkin lingkungannya banyak orang punya walet
maksud saya punya RBW, jadi kan lebih berpeluang untuk sukses. Dari segi ekonomi juga video ini saya tanya-tanya kepada Mas Pendi, pemilik rumah burung walet yang minimalis ini, maksud saya rumah burung walet ini menghabiskan biaya sekitar 30 jutaan, dan ini masih sekitar 80%. Ini kan belum ada lantainya tadi bawah nih. Nah, lantainya belum selesai. Mungkin selanjutnya tahap pelapisan dinding yang saya sebutkan pakai styrofoam ataupun terpal. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adanya speaker panggil atau tweeter. Biasanya di lubang masuk sana itu, lubang masuk sana, kemudian di pintu masuk ruangan atau di sirip-sirip ujung sana itu biasanya dikasih tweeter panggil. Ada yang di luar tweeter panggil, kemudian yang di dalam ruangan sini yaitu ruangan tweeter inap, saya gitu. Walaupun dengan keterbatasan pengetahuan saya tentang RBW, tidak menyurutkan niat saya untuk belajar dan berbagi video. Jadi walaupun saya ini tidak punya walet, ya saya tidak paham walet, ya inilah kita sampaikan apa adanya. Tapi ukurannya rumah burung walet ini yaitu 2 lantai, kemudian 2 lantai ya, 4 kali 5 guys. Jadi ini panjangnya 5, lebarnya 4, mengikuti rumah, mengikuti panjangnya ini mengikuti lebar rumah dan lebar dapur, langsung dinaikkan gitu. Pokoknya ide cemerlang nih. Mungkin bagi Anda yang punya tanah kosong sekecil apapun bisa dimanfaatkan dengan inspirasi seperti ini. Ini lantai di atasnya kayak entah ini mau dikasih sirip lagi atau apa, saya belum tahu. Yang penting ini yang saya dapat dari video hari ini yaitu ini 2 lantai, 1 lantainya 2,5 meter. Ideal kalau untuk memanen, bisa terjangkau nih pakai tangan, nah, gitu. Harapan saya guys, terima kasih Anda telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga menjadi inspirasi untuk Anda dalam memulai usaha, apapun usaha Anda patut kita hargai. Bukan besar kecilnya usaha, tapi niat Anda untuk berusaha, itulah yang kita apresiasi sebagai suatu perjuangan. Saya juga berterima kasih Anda telah mampir ke channel ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Saya berharap pemirsa bisa bergabung dengan channel ini dengan subscribe, like, ataupun kalau ada yang tidak jelas bisa komen sebagai semangat saya. Kalau semakin banyak yang bergabung, semakin semangat saya untuk mencari ide-ide usaha lain, jenis lain, di tempat lain yang bisa bermanfaat untuk sesama. Berbagi video, berbagi inspirasi, berbagi wawasan, berbagi ilmu di dunia usaha.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.